di mana ijazah itu mengungkap dugaan negara di dalam negara. Fakta awal bagian 1, fakta awal. Gelar perkara khusus atas dugaan ijazah palsu sudah dilakukan. Ijazah tidak ditunjukkan padahal diminta secara resmi. Pengacara pemegang ijazah pun menolak menunjukkan ke publik, padahal sudah menerima kuasa penuh dari pemilik ijazah itu. Kenapa gak dilakukan oleh para pengacara? Bagian kedua, polisi berwenang tapi tak bergerak. KUHP pasal 38, polisi berhak menyita barang bukti, tapi ijazah tidak disita. Polisi, Propam, dan pejabat terkait terdiam. Ada konspirasi politika. Bagian 3, peta kejanggalan. Lembaga wewenang sikap saat gelar perkara. Polisi menyita, memeriksa diam, dan memuji. Propam menindak pelanggaran internal, tidak bertindak. Kompolnas mengawasi, kepolisian tidak kritis. Ombudsman periksa, maladministrasi, tidak aktif. DPR RI Komisi 3 mengawasi kinerja hukum tapi masih bungkam. Semua seolah-olah kompak muji, bukan menegakkan hukum. Ini apa? Ini ada apa? Ini ada namanya ketakutan kah? Bagian 4, dugaan serius. Dugaan seriusnya indikasi balas budi jabatan. Pengaruh mantan presiden terlalu kuat. Proses hukum seolah dilambat-lambatkan. Negara yang katanya macan Asia jadi macan ompong. Bagian 5, tuntutan rakyat. Tampilkan ijazah ke publik secara terbuka. Buka penyidikan ulang dengan tim yang independen. Bentuk tribunal rakyat digital untuk keadilan. Bongkar konflik kepentingan dan jejak jabatan. Ini harus diperiksa nih. Kenapa sampai tidak ditunjukkan? Jadi ini ada konflik kepentingan. Ini harus diselidiki jabatannya, jejak jabatannya. Penutup. Jika hukum sudah tak lagi netral, maka suara rakyat harus jadi pengadil terakhir. Nah, di sini bisa terjadi pengadilan rakyat ketika pengacara tidak mau menunjukkan ijazah karena mereka juga takut kalah. Terus DPR tidak mau peduli karena ada konflik kepentingan. Polisi pun tidak berani menyita. Artinya kalau polisi tidak menyita, apalagi alasannya takut, berarti takut kepada kekuasaan di luar kekuasaan. Padahal wewenang polisi adalah menyita. Ketika menyita tidak dilakukan oleh polisi, maka ini melanggar jabatannya, melanggar wewenangnya, tidak patuh dengan wewenang dan undang-undang. Artinya polisi ini ketika tidak berwenang menyita tapi tidak menyita, ini melanggar daripada jabatannya, melanggar dari wewenangnya. Termasuk pengacara. Pengacara sudah dikuasakan penuh oleh pemilik ijazah. Tapi si pengacara tidak punya keinginan baik, tidak punya etikat baik, artinya dia menghalangi hukum. Nah, ini juga pelanggaran. Ini juga pengacara bisa dilaporkan. Ini pengacara juga bisa bermasalah karena udah punya kekuasaan penuh. Artinya pengacara di sini adalah
pemegang ijazah juga artinya. Kalau pengacaranya tidak mau menunjukkan ijazah, artinya menghalang-halangi hukum. Ini adalah pelanggaran hukum. Atau polisi tidak mau menyita, padahal punya wewenang untuk menyita, tapi tidak menyita. Nah, polisi juga bisa disalahkan, artinya melanggar wewenang. Nah, ini banyak yang harus dikaji. Dan ke siapa lagi kita bisa menghormati hukum? Ada satu hal lagi. Ketika polisi takut, pengacara takut, DPR takut, Ombudsman takut, Kompolnas takut, Propam takut, jaksa takut, hakim takut, lembaga-lembaga yang lain juga pada takut. Berarti ada kekuasaan atau ada negara di dalam negara. Kalau kekuasaan itu di luar kekuasaan, berarti kekuasaan ini merupakan penghinaan kepada presiden yang sedang menjabat. Kalau presiden yang menjabat sekarang dihina seperti ini oleh hukum tapi masih diam, apakah pengadilan rakyat yang harus bergerak?